Pada kenyataannya, Darnell berpikir bahwa mereka adalah gandum, karena mereka memang sangat mirip dengan gandum. Hal ini menimbulkan suatu pertanyaan yang penting. Bagaimana Anda tahu apakah Anda sebenarnya gandum atau Darnell? Mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang lalang di antara gandum. Di minggu yang lalu kita sudah mengetahui bahwa lalang tidak mewakili orang yang tidak percaya seperti selama ini kita dengar dari berbagai khotbah di gereja. Tetapi lalang atau Darnell ini mewakili orang percaya atau orang Kristen. Hal ini terjadi karena lalang atau Darnell adalah suatu tumbuhan yang sangat mirip dari sisi tampilan luar, sehingga sangat sulit untuk membedakan mereka. Keduanya baru bisa dibedakan pada saat buahnya keluar. Gandum berwarna putih dan bisa dikonsumsi, sementara Darnell buahnya berwarna hitam dan beracun. Meskipun Darnell bukan orang Kristen sejati, itu tidak berarti bahwa mereka tidak menganggap diri mereka adalah orang Kristen sejati. Pada kenyataannya, Darnell berpikir bahwa mereka adalah gandum, karena mereka memang sangat mirip dengan gandum. Hal ini menimbulkan suatu pertanyaan yang penting. Bagaimana Anda tahu apakah Anda sebenarnya gandum atau Darnell? Anda mungkin mempunyai keyakinan bahwa Anda adalah seorang Kristen yang sejati atau gandum. Tetapi persoalannya ialah apakah Anda seorang Kristen sejati di mata Allah atau bukan? Paulus berkata, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. 1 Korintus 11 ayat 28. Matius 7 ayat 21 dan 23 mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dari Revised Standard Version, kata Yunani yang diterjemahkan sebagai pembuat kejahatan di Matius 7 ayat 23 ini sebenarnya memiliki arti yang menyesatkan atau pelanggar hukum. Tentu saja jika Anda melanggar hukum, maka Anda adalah seorang pembuat kejahatan. Kata ini menunjuk kepada orang-orang percaya atau lebih tepatnya pekerja Kristen dan bukan kepada orang-orang yang tidak percaya. Di dalam nas di atas, orang-orang ini mengakui Yesus sebagai Raja atas kehidupan mereka karena mereka memanggil Yesus sebagai Tuan atau Lord. Mereka ini ialah orang-orang yang bekerja dalam nama Yesus. Perhatikan kata-kata yang mengerikan di ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Mengapa mereka digolongkan sebagai pelanggar hukum atau pembuat kejahatan? Mereka memanggil Yesus Lord, dan barangkali Yesus memang Raja atas hidup mereka sampai pada tahap tertentu. Matius 13 ayat 5-6, perumpamaan penabur tanah berbatu-batu. Tetapi kehidupan mereka tidak dijalankan dalam ketaatan total pada perintah Yesus sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Yesaya 29 ayat 13. Akibatnya mereka tidak melakukan kehendak Bapa dan mereka ditolak oleh Yesus. Ini sangat mengerikan. Apakah orang-orang ini memiliki iman? Tentu saja. Tidak seorang pun yang dapat melakukan suatu apapun dalam nama Yesus tanpa memiliki iman. Mereka bernubuat dalam nama Yesus, akan tetapi apa yang tidak mereka miliki adalah ketaatan kepada kehendak Allah. Bernubuat tidak sama dengan melakukan kehendak Allah. Melakukan mujizat tidak sama dengan melakukan kehendak Allah. Melakukan kehendak Allah adalah menjalani kehidupan yang kudus. Sekarang kita mulai melihat mengapa firman Tuhan menitik beratkan kekudusan. Karena menjalankan suatu kehidupan yang kudus menunjukkan bahwa Yesus adalah sesungguhnya Raja atas kehidupan Anda. Anda bisa saja melakukan semua mujizat di dunia ini atau bernubuat atau mengusir setan dalam nama Yesus. Tetapi jika Anda tidak menjadikan Yesus sebagai Tuan dan Raja dalam kehidupan Anda, maka Anda tidak akan diselamatkan. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang tunduk pada kehendak Allah dan bukan iman yang melakukan mujizat. Rasul Yakobus berkata, tunjukkanlah kepadaku imanmu dari perbuatan-perbuatanmu. Yakobus 2 ayat 18. Pertanyaannya adalah iman macam apa yang Anda miliki sekarang? Karena hanya iman yang mengakui Yesus sebagai Raja atas kehidupan Anda saat demi saat, hari demi hari. Hanya iman itulah yang menyelamatkan Anda.
Iman seperti ini mungkin tidak spektakuler, seperti melakukan mujizat, tetapi itulah yang diharapkan dari Anda. Bagi Allah tidak penting apa yang bisa Anda lakukan, tetapi siapa diri Anda sesungguhnya, itulah yang berarti bagi Allah. Saya mengatakan ini sebagai peringatan kepada kaum muda yang berpikir bahwa menyibukkan diri dalam melakukan banyak kegiatan gereja itu akan membuktikan bahwa mereka adalah orang Kristen yang baik. Barangkali mereka berpikir dengan melibatkan diri dalam banyak kegiatan akan menjadikan mereka orang Kristen yang baik. Aku adalah presiden persekutuan ini, aku mengkoordinir kegiatan ini dan itu, aku memimpin PA, aku melakukan banyak hal. Mereka mulai menghadiri gereja dan berkata aku ingin melakukan sesuatu untuk gereja. Dan jika mereka tidak diberikan sesuatu untuk dilakukan, mereka akan meninggalkan gereja tersebut dan mencari gereja lain. Semua aktivitas itu akan membuat Anda akan tampak seperti orang Kristen sejati dari luar. Tetapi siapakah Anda di bagian dalam? Apakah Anda tergolong gandum atau darnel? Di Matius 23 ayat 13-29 kita melihat gambaran orang-orang Farisi yang mengaku sebagai pelaku hukum Taurat. Tapi sebenarnya mereka adalah para pelanggar hukum Taurat. Itulah sebabnya Yesus menyebut mereka sebagai orang-orang munafik dan anak iblis. Yohanes 8 ayat 44. Sangat menyedihkan melihat pekerja-pekerja Kristen di Matius 7 ini. Mereka berpikir bahwa mereka akan diselamatkan. Hari penghakiman adalah hari yang penuh dengan kejutan. Banyak orang yang mengira kursiku di surga sudah terbooking. Tetapi Yesus malah akan berkata kepada mereka, "Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku." Mengerikan sekali. Percayakah Anda bahwa Anda bisa menjadi seorang Kristen yang sejati tanpa menjalani kehidupan dalam kekudusan? Tanpa menjadikan Yesus sebagai Raja dalam kehidupan Anda? Ini adalah kebohongan iblis. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa gandum dan darnel melambangkan dua kelompok orang di dalam gereja, yaitu mereka yang mempercayai Yesus hanya sebagai Juru Selamat atau Savior, dan mereka yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Lord and Savior, dalam urutan seperti itu. Jika Anda menjadi seorang Kristen karena Anda mempercayai Yesus hanya sebagai Juru Selamat saja, maka Anda telah mempercayai dusta iblis, karena iblis adalah bapa segala dusta. A.W. Tozer, seorang abdi Allah yang besar yang telah menulis banyak buku yang bagus seperti The Pursuit of God, membuat pernyataan ini dalam bukunya The Root of Righteous. Bidat paling besar dalam pengajaran gereja masa kini adalah usaha untuk memisahkan juru selamat dari ketuhanan Yesus atas hidup Anda. Menurut mereka, jika Anda mau, suatu hari kelak barangkali Anda bisa menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup Anda. Namun menurut mereka ini adalah tahap pengudusan yang lebih tinggi. Tidak apa-apa jika Anda tidak mau berbuat demikian, karena Anda tetap akan diselamatkan. Inilah yang saya maksudkan dengan kebohongan iblis. Sama sekali tidak disinggung tentang perlunya hidup di bawah pemerintahan Yesus sebagai Raja di dalam hidup mereka. Orang-orang ini hanya ingin memperalat Yesus untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Siapa saja yang mengajarkan ini sedang mengajarkan dusta iblis. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di video berikutnya dengan judul Anak Iblis, Yohanes 8 ayat 31-32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.